Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah kamar wisma di Sidrap, Sulawesi Selatan. Diduga sebagai korban pembunuhan karena ditemukan luka senjata tajam. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di lantai kamar Wisma 2 Pitu Sidrap. Dugaan korban dibunuh karena ditemukan dengan kondisi berlumuran darah dengan luka akibat senjata tajam di leher korban. Hasil penyelidikan polisi, korban seorang wira swasta dan merupakan pendatang tinggal bersama suaminya. Korban yang berusia 34 tahun pertama kali ditemukan oleh suami korban dan sudah berlumuran darah. Untuk mengetahui motif pembunuhan, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga masih memeriksa beberapa saksi termasuk suami korban. Untuk motifnya kami masih mencari pelaku dan kami masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui motifnya kami masih mengejar pelaku. Nah, kalau korban sendiri siapa sebenarnya? Ini korban ini dia asli orang Makassar ya. Untuk keperluan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Nene Malomo, Kabupaten Sidrap. Korban selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, menangis ditinggal ibu seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga tewas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial SBP 48 tahun tidak dapat berkutik setelah dibekuk Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia ditangkap karena menganiaya anak tirinya hingga tewas di rumahnya di Dusun Rispa, Kecamatan Angkola Timur. Peristiwa ini terjadi saat pelaku menyuruh ibu korban mengisi daya ponsel ke rumah tetangganya. Namun korban menangis meminta ikut sang ibu. Tersangka yang kesal kemudian menganiaya korban, bahkan memukul kepalanya dengan kayu. Saat korban meregang nyawa, pelaku sempat panik dan meminta tolong pengelola ponpes, mengaku korban kesurupan. Termasuk otopsi terhadap korban. Jadi penyebab kematian adalah resapan darah dan benda tumpul bagian kepala dan juga kena saraf. Di umur 3 tahun mendapat perlakuan kekerasan dan juga menggunakan kayu juga, tidak hanya tangan kosong. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Seorang mantan karyawan perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Padang, Sumatera Barat mencuri brankas berisi uang perusahaan ratusan juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya bersama 4 orang yang masih aktif bekerja di kantor jasa pengiriman. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian yang dilakukan oleh 5 orang pelaku di kantor pengiriman Kota Padang. Salah satu pelaku masuk ke dalam ruangan kantor dan menggasak brankas milik perusahaan. Brankas berisi uang sebesar 240 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Polisi bergerak cepat mengendus identitas dan keberadaan para pelaku. Salah satu pelaku merupakan mantan karyawan dan otak pencurian ini dibekuk di kawasan Marapalam, Padang Timur. Polisi meringkus 4 rekannya yang lain. Salah satu pelaku mengaku nekat melakukan pencurian lantaran terjerat uang pinjaman dan judi online. Pada seluruh tersangka, jumlah 5 orang, kita dapati bahwa benar untuk semua tersangka melakukan pencurian uang yang ada di brankas PT JNT tersebut. Itu jumlah lebih kurang 200 juta lebih terlebih. Menurut dari korban yang melaporkan ke Polresta Padang. Polisi menyita barang bukti berupa sisa uang hasil curian dan beberapa unit ponsel. Para tersangka terancam hukuman penjara di atas 9 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 orang pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi polisi. Personil Polsek Tanjung Bumi Bangkalan bergegas mendatangi lokasi tertangkapnya 2 pelaku pencurian. Saat polisi datang, kedua pelaku sudah babak belur dihakimi warga. Mereka disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang. Saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga. Karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Polisi kini menjerat keduanya dengan 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, tergantung di halaman depan rumah, seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri oleh pria tak dikenal di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong terekam jelas kamera pengawas. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang permukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari. Pelaku berhasil menggasak seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ini sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? 1 yang ngambil, yang 1 nunggu di jalan raya, pakai motor. Yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali ya. Berbekal hasil rekaman CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000. Korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan.